Kita mulai Angus pagi dengan informasi ratusan supir mobil ambulans di Purwakarta, Jawa Barat berunjuk rasa di kantor Dinas Perhubungan atau di sub setempat. Mereka tak terima dengan ucapan Kepala Dinas Perhubungan Iwan Suroso yang menuding para sopir ambulans desa bersikap arogan saat bertugas di jalan. Mobil ambulans dari sejumlah desa di Kabupaten Purwakarta berdatangan hingga memenuhi kantor Dinas Perhubungan. Kedatangan mobil ambulans ini bukan untuk mengangkut pasien yang sakit, namun untuk berunjuk rasa. Aksi ini dipicu beredarnya pesan suara di media sosial yang diduga berasal dari Kadishub Purwakarta Iwan Suroso yang meminta agar pengawalan ambulans desa oleh relawan saat di jalan ditiadakan. Selain itu, driver ambulans desa juga disebut sering ugal-ugalan saat membawa pasien di jalan. Para sopir ambulans membantah hal ini dan mendesak dipertemukan dengan Kepala Dinas Perhubungan Purwakarta Iwan Suroso. Mereka justru mempertanyakan kinerja Dishub yang seakan tutup mata dengan kesulitan para driver saat menembus kemacetan dengan membawa pasien. Makanya seperti masyarakat pun mendengar seperti ini, kok dia ngawal pejabat aja, kami ini mau lewat susah sampai harus minggir dulu. Ini kita bawa masyarakat atau warga yang sakit, kok dipermasalahkan? Aksi ratusan sopir ini sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Raya Arteri Jakarta-Bandung, tepatnya depan kantor Dishub Purwakarta macet. Unjuk rasa berakhir karena kepala dinas tidak ada di tempat. Unjuk rasa akan kembali digelar Senin depan untuk menuntut pertanggungjawaban Kepala Dishub Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Sebuah rumah warga di Lok Sumawe, Aceh hangus terbakar. Seorang lansia selamat usai nyaris terjebak di dalam kobaran api. Kepanikan melanda warga saat sebuah rumah di Gang Satria, Kecamatan Banda Sakti, Lok Sumawe, Aceh terbakar. Warga bersama petugas damkar, TNI, Polri, Tim SAR, dan PMI berusaha memadamkan api. Sementara sebagian warga lainnya membantu menyelamatkan harta benda dari dalam rumah. Seorang lansia 70 tahun yang merupakan pemilik rumah selamat usai nyaris terjebak di dalam kebakaran. Gimana ya tadi pas abis sholat asar kita ketiduran gitu kan. Terus? Tiba kok udah rame-rame orang di depan kita keluar gitu kan. Udah habis di belakang kan. Yang rumah belakang habis Bu ya? Iya. Rumah Ibu gimana nih belakangnya? Iya ini. Iya. Belakangnya habis. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api berhasil padam setelah 4 mobil damkar dikerahkan. 10 orang korban kebakaran telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Lok Sumawe, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah panti asuhan di Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran melanda Yayasan Panti Asuhan Ada Kasih di Kampung Karangampel, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat malam. Kepulan asap tebal muncul dari lantai 2 bangunan panti asuhan. Beruntung puluhan penghuni panti asuhan yang didominasi anak-anak sedang berada di lantai bawah. Kejadian ini juga membuat warga sekitar panik. Sementara petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi yang tiba di lokasi sempat terkendala dengan banyaknya warga yang menyaksikan kebakaran ini. 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman berlangsung selama 2 jam. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Ada asap mungkin di depan kebakaran kan, mungkin di depan kebakaran asapnya masuk gitu. Saya keluar, kok orang siram-siram gitu kan. Saya nggak sadar kalau saya keluar ruang tengah juga panas. Saya anak-anak udah keluar semua, saya masuk lagi gitu. Saya liatin, wah ini dari atas nih kebakarannya. Gitu. Jadi saya langsung masuk kamar, nyelamatin. Serangan itu 5 unit, 2 unit dari Mako Cibitung, 2 unit dari Babelan, 1 unit dari Medline Cibitung. Untuk personel semuanya ada 25. Pak, sempat ada kesulitan nggak Bang dari proses pemadaman tadi? Kalau kesulitan ya kendala kita di jalan. Warga yang antusias untuk melihat, jadi kita tuh terhambat juga. Terus medan yang seperti terlihat. Akibat kebakaran, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kini kasusnya ditangani Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.
Rumah warga yang dijadikan tempat belajar mengaji di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terbakar. Akibatnya seorang pemilik rumah mengalami luka bakar setelah berupaya mengeluarkan sepeda motor dari kobaran api. Woi, kebakaran, pemadam dulu, telepon pemadam. Rumah panggung warga di kawasan Tarawada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya material mudah terbakar seperti puluhan karung berisi gabah membuat api dengan cepat membesar. Api baru bisa dipadamkan setelah 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Alhamdulillah cuma kesulitannya ini yang kita bobol. Akses ya Pak? Akses yang masuk ke sini kita bobol semua pagar. Alhamdulillah selesai itu kita laksanakan tugas. Berapa menit proses pemadamnya tadi akhirnya padam itu? Kira-kira ada 1 jam. Akibat peristiwa ini, pemilik rumah bernama Hasan, laki-laki 60 tahun, mengalami sejumlah luka bakar setelah berupaya mengeluarkan sepeda motor yang terparkir di bawah rumah panggung tersebut. Cuma sana kena api ini. Oh, kenapa dikena api tadi Pak? Itu gak ada motor anak-anak pasti keluar. Sudah besar api. Oh, ada satu motor di dalam ya Pak? Ya ada motor. Kini rumah panggung yang biasa digunakan sebagai tempat belajar mengaji bagi anak-anak ini hanya menyisakan rangka bangunan. Sementara itu, pihak kepolisian sektor Turikale masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Pemirsa, penganiayaan dialami seorang mahasiswi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban dikeroyok 2 seniornya usai mengambil baju dinas di ruang vokasi kampus. Windy Agustin, mahasiswa Fakultas Teknik Sipil Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara, terkulai lemas di Polsek Poasia. Ia bahkan pingsan dan harus dibopong. Windy dan keluarganya ke kantor polisi untuk melaporkan penganiayaan yang dialami. Windy dianiaya oleh 2 seniornya, SF dan NI, usai mengambil baju dinas di ruang vokasi kampus pada Jumat dini hari. Akibatnya, korban mengalami lebam di wajah dan mata. Polisi masih menyelidiki motif para pelaku menganiaya korban. Sekarang kita sudah mengambil langkah hukum karena awalnya kan kita juga sudah sempat diami di kejadian pertama. Nah ini kedua kalinya sampai lebam gitu. Kalau informasi yang kita dapat, kita punya saudara ini dia niaya pakai apa? Tangan atau seperti apa? Tangan. Berarti tampilin berulang kali? Iya. Dari hasil keterangan bahwa yang melakukan ada 2 orang senior dari mereka. Salah satu fakultas di kampus. Kami masih melakukan penyidikan bahwasanya pada saat pemeriksaan kami baru bisa saksi dan kami juga sudah memeriksa kedua terduga di Polsek Poasia. Namun untuk korban pada saat dilakukan pemeriksaan masih belum begitu stabil untuk kondisi kesehatannya, perlu perawatan. Kedua pelaku masih diperiksa di ruang penyidik Polsek Poasia. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono, iNews melaporkan. Korban pemerkosaan anak di bawah umur oleh 11 pelaku di Parigi Motong, Sulawesi Tengah ditangani 3 dokter spesialis. Pihak RSUD Undata, Palu tengah mempertimbangkan tindakan operasi di bagian reproduksi struktur internal pasien. ABG berusia 15 tahun, korban kebiadaban 11 laki-laki dewasa di Parigi Motong, Sulawesi Selatan, masuk kami Sulawesi Tengah, kini tengah dirawat di ruang isolasi RSUD Undata Palu. Perawatan khusus ini diberikan untuk memberikan rasa nyaman dan melindungi privasi korban. Pihak RSUD Undata menerjunkan 3 dokter bedah spesialis untuk menangani korban. RSUD Undata tengah menyiapkan operasi karena rusaknya organ reproduksi korban akibat menjadi korban tindak asusila. Operasi pengangkatan rahim harus dilakukan agar tidak berisiko bagi kesehatan korban. Sebelumnya pemirsa, ABG di Parimo diruda paksa dalam rentang waktu 8 bulan. Para pelaku diduga kuat 11 orang, mulai dari guru, kepala desa hingga oknum polisi. Pasien tersebut tidak perlu dilihat ya. Kita harus menghormati hak-hak pasien yang berada. Yang jelas tim medis Rumah Sakit Undata insya Allah siap melaksanakan tugas melakukan tindakan operasi dari pasien tersebut karena sudah diambil kesimpulan harus dioperasi. Tidak ada yang lain. Tidak ada lain. Informasi lain pemirsa, sebuah kapal nelayan tenggelam setelah dihantam ombak tinggi di perairan Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. 6 ABK termasuk kapten kapal Lancar Jaya berhasil diselamatkan oleh nelayan setelah 2 jam di laut.
Aksi penyelamatan ke-6 nelayan asal Muncar, Banyuwangi ini direkam oleh nelayan yang berhasil menyelamatkan kapal naas tersebut dan viral setelah diunggah di media sosial. Berdasarkan laporan BPBD Banyuwangi, kapal Selerek Lancar Jaya pada Kamis pukul 14.00 waktu Indonesia Barat bertolak dari pantai Kutorjo menuju ke perairan Laut Selatan Kandang Perahu alias Purwo untuk mencari ikan. Namun naas, setelah berada di tengah laut perairan Alas Purwo, gelombang tinggi menghantam kapal mereka dan seketika menenggelamkan kapal kayu tersebut. Lokane Doni krek, lan Kandang Perahu iki wong.